Selamat sore, terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan sore ini kita akan bersama-sama melakukan peringatan pelimpahan jasa almarhum Bapak Heri Konang, halaman yang hari yang ke-49 hari beliau wafat. Apabila saat ini arwah beliau belum menempati alam yang berbahagia, alam surga, dengan kekuatan doa-doa yang akan kita panjatkan akan mampu melapangkan jalan arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia, dan juga arwah beliau semoga tenang dan damai di alam yang sedang ditempati saat ini. Dan juga dengan peringatan ini sebagai wujud bakti dan hormat kepada arwah beliau yang telah berjasa di tengah-tengah keluarga. Semoga dengan kekuatan berkah pelindungan Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa, keluarga yang ditinggalkan akan selalu mempunyai kekuatan untuk melanjutkan perjuangan-perjuangan, harapan-harapan beliau yang belum sempat terwujud. Untuk mengetahui tujuan dan manfaat memberi doa kepada yang telah meninggal, marilah kita baca bersama-sama buku halaman 18. Kita baca bersama-sama halaman 18 dan 20. Mereka berdiri di luar dinding rumah dan setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tidak satu pun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk, sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan. Tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia adalah kerabat, rekan dan sahabatku. Telah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau. Sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan ataupun ratapan lainnya. Demikianlah kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal, dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai.
Inilah penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi doa dan memberi persembahan kepada yang telah meninggal. Marilah kita mengawali doa-doa ini dengan dibuka halaman 3. Marilah kita memuji, mengagungkan, memuliakan Tuhan Yang Maha Esa, Bodhisattva, Mahasatwa dengan pujian wandana masing-masing 3 kali bersama-sama. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya. Agar arwah beliau selalu mendapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, marilah kita bimbing selalu menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dengan pernyataan Tisarana bersama-sama. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Halaman 5. Merenungkan kebaikan Buddha Nusati, 1 halaman penuh kita baca bersama-sama. Ite pesa bhagawa arahang sama sambuddha wicacarana sampanna sugato loka widum anutara purisa dhamma sarate sata dewa manusanang buddha bhagawati Buddhang jiwitang yawa nibbanang saranang gacchami, yeca Buddha ati taca yeca Buddha anagatam, pacupanna caye Buddha ahang wandami sabadam, nati me saranang anyang Buddha me saranang parang, etena sacawacena hotu me jaya manggalang, utamang genawandehang pada pasung parutamang, Buddhaya kaleta dosa Buddha kamatutamamang. Halaman 7. Merenungkan sifat kebaikan Dhammanusati bersama-sama. Swakato bhagavata dhamma sanditiko akaliko ekipasiko opanayiko pacatang veditapo vinyuhiti,
Damang jiwitang yawan nipanang saranang gacami yeca dhamma atitaca yeca dhamma anagatam pacupana caye dhamma hahang wandami sabadam nate me saranang anyang dhammo me saranang parang etena sacawacena khotu me jaya manggalang utamang gena wandekang dhaman cati widang parang dameyo kaleto doso dhammo kamatutamamang. Halaman 9. Memuji keluhuran sifat kebaikan Sangga Nusati bersama-sama. Supati pano bhagavato sawaka sangga ojo pati pano bhagavato sawaka sangga naya pati pano bhagavato sawaka sangga sami cepati pano bhagavato sawaka sangga ya didang catare purisa yugane ata purisa bugala esa bhagavato sawaka sanggem akuneo bakuneo dakeneo anjali karaneo anyotarang punya ketang lokasanti sanggang jiwitang yawan nipanang saranang gacami yeca sangga ati taca yeca sangga anagatam pacupana caye sangga akang wandami sabadam nate me saranang anyang sanggo me saranang parang etena sacawacena khotu me jaya manggalang utamang gena wandekang sanggang cati widutamang sanggeyo kaleto doso sanggo kamatutamamang. Kita akan lanjutkan dengan mengulang kembali khotbah-khotbah Sang Buddha, wejangan-wejangan Sang Buddha yang terkait dengan kematian untuk memberikan pengertian, pemahaman yang benar tentang hakikat kehidupan dan juga akan memberikan kekuatan mental bagi keluarga yang ditinggalkan untuk segera mengikhlaskan kepergian almarhum Bapak Heri Konang menuju alam yang lain. Kita baca khotbah Sang Buddha tentang luka penderitaan, dibuka halaman 28, 30 dan 32. Halaman 28 kita baca bersama-sama. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik,
haruslah pecah pada satu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda yang bijaksana dan yang bodoh, semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian. 30. Tiada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya, tiada sanak saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya ketika mereka harus berpisah dengan dunia ini. Ketika sanak saudara berdiri memperhatikan dan meratap, menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian seperti sapi yang digiring ke rumah jagal, demikianlah semua makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana setelah mengetahui sifat alami dunia ini tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika ratapan akan menyembuhkan luka hati bagi si peratap, maka biarkanlah para bijaksana meratap. Kedamaian pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan. Semua keadaan ini hanya akan membawa penderitaan dan melukai tubuh. Meratap hanya akan membuat si peratap lemah dan pucat. Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal. Oleh sebab itu meratap adalah sia-sia. Dengan tidak melepaskan kesedihan, maka ia justru semakin menderita. Ia hanya akan semakin tenggelam dalam alam kesedihan. Lihatlah bagaimana orang-orang yang terlahir di dunia ini sesuai dengan karmanya harus gemetar di bawah bayang-bayang kematian. Dengan cara apapun manusia berpikir tentang segala sesuatunya, semuanya itu terjadi kebalikannya. Itulah sifat alami yang berlawanan dari segala sesuatu. Dengan demikian telitilah sifat dunia ini. Walaupun misalkan seseorang dapat hidup 100 tahun atau lebih, ia tetap harus meninggalkan kehidupan ini dan pada akhirnya kehilangan teman dan sanak saudara. Oleh sebab itu, dengan mendengarkan para bijaksana dan orang suci dan memandang orang yang meninggal, kendalikanlah kesedihanmu. Renungkanlah keberangkatan dari orang yang kau cintai dengan berpikir bahwa perpisahan adalah hal yang wajar. Laksana seseorang berusaha memadamkan rumah yang terbakar dengan air, demikian pula biarkanlah orang yang teguh dan bijaksana menyingkirkan penderitaan secepat angin meniup segenggam kapas. Biarkanlah seseorang yang menginginkan kebahagiaan dirinya membuka luka dari ratapan dan penderitaan yang ditanamnya sendiri. Setelah membuka luka itu dan mencapai ketenangan batin, ia akan terberkahi dan terbebas dari penderitaan, mengatasi semua kesedihan. Tak lupa kita panjatkan doa untuk keluarga yang ditinggalkan. Semoga bebas dari halangan, rintangan, kesulitan maupun mimpi-mimpi buruk dengan dibaca syair kebahagiaan untuk sanak keluarga halaman 32. Kita baca bersama-sama. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semua lenyap berkat kekuatan Sangha. Halaman 34, Pansukulagata. Sang Buddha mengatakan segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya, bersifat timbul dan tenggelam.
setelah timbul akan hancur dan lenyap, bahagia timbul setelah gelisah lenyap. Semua makhluk akan mengalami kematian. Mereka telah berkali-kali mengalami kematian dan akan selalu demikian. Begitu pula aku pasti akan mengalami kematian. Anicca wata sangkara upadawayadamino upatitwa nirojanti desa sama sukom sabe satam maranti cam mari sucam mari sarem tate wahang mari sami nate me tasam sayo. Bukunya ditutup, masih di bawah. Setelah kita bersama-sama mengulang kembali sabda-sabda Buddha dalam rangka peringatan 49 hari wafatnya almarhum Bapak Heri Konang, marilah kita teruskan, kita lanjutkan dengan sikap meditasi. Kita akan bersama-sama merenungkan ajaran anicca wata sangkara. Segala sesuatu yang terbentuk di alam semesta ini tidak kekal adanya. Sikap hening, sikap meditasi, sikap merenung dimulai. Anicca, anicca, lambang tiada kekekalan. Seluruh semesta alam hidup, mati, timbul dan tenggelam. Anicca, anicca, dikolah corak yang nyata. Setiap materi dan batin timbul lenyap sepanjang masa. Sedih serta gembira, muda jadi tua, kumpul dan berpisah, berkembang dan layu, timbul lenyap tanpa berhenti, lahir tumbuh lapuk mati. Anicca, anicca, dikolah sumber derita. Bagi para bijaksana dikolah kelihatan nyata. Bunga yang gugur indah kini gugurlah sudah, tak dapat dipertahankan semua. Badan pun demikian mengalami prosesnya, lahir tumbuh lalu mati. Anicca, anicca, salah satu hukum kesunyataan. Anicca, anicca, itu satu proses penderitaan. Kematian yang datang secara tiba-tiba di luar kekuasaan kita. Segala yang dicintai tak dapat dikokoi, pada akhirnya harus berpisah. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa, pada kesempatan sore ini kami memperingati mengenang 49 hari wafatnya almarhum Bapak Heri Konang. Kami lakukan doa-doa pelimpahan jasa. Kami persembahkan persembahan makanan maupun sarana yang lain sebagai ungkapan bakti kepada beliau ketika beliau masih hidup. Semoga dengan persembahan yang dipersembahkan, keluarga yang ditinggalkan ini akan mengkondisikan arwah beliau
memiliki kondisi yang bahagia sehingga akan mendukung terlahir di alam-alam bahagia dengan kekuatan berkah pelindungan Tuhan Yang Maha Esa, dengan kekuatan timbulan kebaikan yang pernah ditanam beliau semasa hidupnya. Semoga arwah beliau menikmati alam bahagia, tenang dan damai di alam yang sedang ditempatinya. Sabi Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Keluarga yang saya hormati, pada kesempatan ini kita mengambil hari 49 hari untuk melakukan doa peringatan, ya. Tradisi ini atau kebiasaan ini mengikuti atau mengambil tradisi Mahayana, ya. Karena 49 hari itu ditulis dalam kitab suci Mahayana Kisitigarba Sutra, disebutkan bahwa apabila seseorang meninggal hari yang 49 hari, apabila kebaikan-kebaikan yang dilakukan seorang yang meninggal itu kurang, di hari 49 hari ini akan terdorong atau terlahir di alam penderitaan. Tapi apabila keluarga mempunyai simpatik dan juga melakukan pelimpahan jasa, apabila kebaikan yang meninggal itu tidak mencukupi, dengan bantuan doa-doa maupun pelimpahan jasa yang diberikan keluarga yang ditinggalkan, ternyata bisa membantu untuk terlahirnya di alam yang bahagia. Semoga niat baik keluarga yang ditinggalkan, ya, benar-benar bisa membantu, mendukung, melapangkan jalan arwah dari almarhum Bapak Heri Kunang menuju alam yang berbahagia daripada alam-alam yang pernah ditempati beliau dalam banyak kelahiran dan kehidupan. Yang saya hormati keluarga yang ditinggalkan dan Bapak Ibu sekalian, para romo yang ikut dalam pembacaan doa duka atau pelimpahan jasa atau pati dana ini. Kematian seseorang tidak bisa diprediksi. Lebih-lebih kematian itu tidak memilih orang yang sakit. Setiap saat begitu orang itu lahir akan diikuti oleh bayang-bayang kematian, tidak menunggu sakit. Tidak sedikit juga orang menghadapi kematian ketika dia memiliki tubuh yang sehat. Namun memang prosentasenya itu yang sakit peluang untuk cepat meninggal itu lebih besar. Namun tidak tertutup kemungkinan kematian itu juga bukan karena sakit, karena bencana alam juga bisa, ya. Berbagai bencana alam telah, ya, kita lihat dalam berita-berita menyebabkan kematian-kematian yang sehat badan jasmaninya. Dari peristiwa kematian tidak memilih orang yang sakit, ternyata orang-orang sehat ini mengingatkan kepada kita semua, dalam kondisi apapun kita setiap saat harus mengumpulkan bekal-bekal kematian. Bekal-bekal kematian inilah sebagai jaminan kita nantinya alam seperti apa yang akan kita tempati, alam seperti apa yang dapat kita lakukan nanti, yaitu ditentukan oleh perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Sang Buddha mengatakan bahwa kesejahteraan makhluk hidup tergantung pada perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan saat ini dan juga bisa kehidupan-kehidupan yang lalu, ya. Kematian datang tanpa diundang dan pergi tanpa diminta. Sesungguhnya kematian entah datang dari mana. Kematian singgah barang beberapa hari. Melalui satu jalan kematian datang, melalui jalan lain kematian pergi.
Meninggal sebagai manusia, seseorang menjalani kelahiran berikutnya. Seperti kematian datang, begitu pula kematian pergi. Mengapa mesti bersedih dan takut? Bagi orang-orang tertentu yang mungkin sudah terbiasa, sudah sering bergaul dengan kematian, kematian bukan hal yang mencemaskan lagi. Ada salah satu suku di India namanya Agori, kalau ya, itu dia bergaul dengan kematian. Nah, jadi bergaulnya dengan kematian seperti apa? Dia memakan daging manusia, memakan mayat. Mungkin kalau kita mengatakan orang sadis atau kanibal memakan sesama manusia, mungkin kita mengatakan seperti itu. Namun ternyata motivasi mereka memakan mayat daging ya manusia yang sudah jadi mayat itu agar dia dekat dengan kematian, agar dia bisa merenung tentang kematian, bahwa kematian itu bisa terjadi kapanpun juga terhadap kita yang masih hidup ini. Nah, kita pun sebetulnya juga biasa makan daging, tapi bukan daging manusia, daging hewan dan binatang. Tapi pernahkah kita merenung di saat makan daging, kita merenung bahwa kita pun juga akan mengalami seperti yang saya makan ini, kematian? Kan tidak terpikir seperti itu. Lebih banyak kita justru hanyut dalam kenikmatan nikmatnya rasa daging. Kita tidak pernah merenung bahwa kita pun juga akan seperti ayam mati, seperti ayam yang saya makan ini. Yaitu seperti bergaul dengan kematian, salah satunya yaitu kita makan dengan renungan daging yang kita makan itu. Bahwa tidak tanpa kecuali hewan dan binatang pun juga yang pernah dilahirkan akan mengalami kematian. Dan juga agar kita dekat dengan kematian, lebih-lebih saya setiap saat itu kan diundang peringatan-peringatan atau menyembayangkan orang-orang yang meninggal. Waktu awal-awal, waktu Samanera jam 12 malam disuruh dimintai tolong untuk datang ke salah satu rumah sakit ya, mendoakan seseorang yang baru saja meninggal, masih hangat ya. Telah saya doakan dengan perasaan takut juga, kemudian pulang ke wihara. Semalam suntuh tidak bisa tidur ya, waktu pelayanan pertama tentang kematian. Karena proses pelayanan yang terus kontinu terus, ternyata terbiasa sampai saat ini. Nah, saya berusaha merenungkan bahwa saat ini saya sering melayani, suatu saat nanti juga akan dilayani juga dalam hal kematian ini. Marilah kematian Bapak Heri Konang mengingatkan kepada kita yang masih hidup, kita pun tanpa kecuali akan mengalami kematian. Marilah kita juga mengisi kehidupan ini dengan kebaikan-kebaikan sebagai bekal kematian nanti, agar tidak menakutkan, karena kita sudah mencukupi dirinya dengan bekal yang memadai untuk kelahiran-kelahiran di alam-alam yang lain. Semoga dengan selesainya atau terlaksananya pelaksanaan peringatan 49 hari almarhum Bapak Heri Konang ini, putra-putrinya, keluarga merasa lega dan puas karena telah menunaikan kewajiban kepada keluarga yang telah meninggal, yaitu mengirim pelimpahan jasa, dan apa yang diharapkan keluarga betul-betul menjadi kenyataan. Almarhum Bapak Heri Konang segera menikmati alam bahagia dan arwahnya tenang, damai dan bahagia. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita bersama-sama memohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha dengan ninfok, dengan tangan beranjali, untuk pembawaan doa kelahiran kembali dan mengingat budi ayah bunda yang akan saya bacakan. Bapak Ibu menirukan apa yang saya ucapkan dengan penuh penghayatan. Namo Amitabha. Namo
Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Terus doa untuk kelahiran kembali. Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka duka menjadi senandung yang indah. Setiap kata telah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin terlahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada kami Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Mengingat budi ayah bunda, walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda. Membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda kebahagiaan tak terhingga. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Marilah kita lanjutkan dengan pelimpahan jasa. Dibuka bukunya halaman 38. 38. Marilah kita baca bersama-sama. Semua jasa-jasa yang kuperbuat kini atau di waktu lain diterima oleh semua makhluk di sini, tak terbatas, tak ternilai. Mereka yang kukasih serta berbudi luhur seperti ayah dan ibu, yang terlihat dan yang tidak terlihat, yang bersikap netral atau permusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di 3 alam 4 jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 atau 4 bagian, mengembara di alam-alam besar kecil. Semoga dengan persembahan jasaku ini, setelah mengetahui mereka bergembira, dan kepada mereka yang tak mengetahui, semoga para dewa memberitakannya. Berkat jasa-jasa yang kupersembahkan ini, yang membawa kegembiraan, semoga semua makhluk selamanya hidup bahagia,
bebas dari kebencian. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Demikianlah rangkaian pembawaan doa peringatan 49 hari wafatnya almarhum Bapak Heri Konang. Semoga almarhum segera menikmati alam bahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Ya. Foto. Keraguan tentang hal ini tidak ada dalam diriku. Kita renungkan anicca wata sangkara untuk memercikan air.